Bayangkan John, ada sebuah seni yang tidak begitu masuk akal, sebuah seni di mana seorang perempuan berdiri di sebuah ruangan di depan banyak orang, perempuan yang tidak berkata apa-apa, tidak bergerak, tidak membela diri, ia hanya berdiri diam, memandang dengan kekosongan, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya. Dan di samping perempuan tersebut ada sebuah meja, di mana di atas meja tersebut sudah disediakan sebuah mawar, lilin, anggur, cambuk, pisau, dan sebuah pistol yang sudah terisi penuh. Kemudian perempuan itu berkata satu hal, selama 6 jam perempuan itu adalah objek dan kalian boleh melakukan apapun pada perempuan tersebut. Jadi ini benar-benar menarik banget John untuk kita bahas di cerita sore kali ini. Karena pada tahun 1975 ada seorang seniman yang bernama Marina Abramovic atau lebih dikenal dengan sebutan Rhythm Zero, di mana dia menggunakan dirinya sebagai objek dan semua orang boleh untuk melakukan apapun terhadap si perempuan ini. Karena sejarah ini menjadi pro dan kontra pada saat itu. Karena ada yang berpendapat kalau seniman ini sebenarnya sedang menunjukkan kepada semua orang bahwa meski akan ada manusia-manusia yang menahan dorongan jahat atau godaan, ada banyak juga manusia-manusia tertentu mempunyai sifat yang kejam dan tidak memiliki hati. Oke John, kita langsung aja bahas kisah ini di cerita sore. John, subscribe dulu John. Let's go. Marina Abramovic lahir di Yugoslavia, dia tumbuh besar dalam rezim politik yang sangat keras, di bawah pengawasan orang tua militer yang begitu disiplin. Bagi Marina kecil, rasa sakit adalah bagian hidup, keheningan, ketakutan, dan tekanan, semuanya membentuk jadi dirinya. Dan saat remaja, Marina menemukan karya seni, tapi bukan seni yang sangat tidak biasa. Marina percaya kalau seni harus menyentuh tubuh dan jiwa. Marina tertarik pada batas tubuh manusia, rasa sakit, ketahanan mental, hubungan antara performer dan penonton. Kemudian menjelang usia 20-an, Marina mulai membuat eksperimen yang sangat ekstrim, di mana Marina pernah membiarkan tubuhnya terkena api, luka, bahkan resiko kematian. Tapi nih John, semua itu belum seberapa dibandingkan apa yang akan terjadi pada tahun 1974. Pada tahun 1974, dunia seni masih memandang performance art sebagai sesuatu yang aneh atau tidak begitu penting. Kebanyakan orang tidak mengerti apa tujuan dari seni tersebut. Marina ingin melakukan sebuah eksperimen radikal di mana seberapa jauh manusia bisa bertindak ketika diberi kekuasaan penuh, apa yang terjadi jika seorang seniman menyerahkan 100% kendali atas tubuhnya. Apakah penonton akan tetap manusiawi atau berubah menjadi sesuatu yang lain? Marina ingin menghapus batas antara seniman, karya seni, dan penonton. Dan inilah awal dari Rhythm Zero. Hari itu di sebuah galeri kecil di Napoli, Marina Abramovic berdiri diam. Di depan Marina ada sebuah meja dan di atas meja tersebut tersedia 72 objek. Beberapa objek lembut, ada juga yang berbahaya, bahkan ada yang lebih mematikan. Di meja itu tersedia ada mawar, roti, pena, rantai, pisau, cambuk, gunting, dan sebuah pistol lengkap dengan satu peluru. Kemudian Marina menuliskan satu kalimat, selama 6 jam aku adalah objek, kalian boleh melakukan apapun pada tubuhku. Aku yang akan bertanggung jawab. Di mana itu tidak ada batas, tidak ada aturan, tidak ada perlindungan. Gila nggak John? Sampai segitu banget eksperimen yang Marina lakukan pada saat itu. Gimana nih John, kalau kalian ada pada saat momen karya seni seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Hanya seorang perempuan dan publik yang memiliki kuasa penuh atas tubuhnya. Pada jam-jam awal, orang-orang pada canggung, ada yang menyentuh rambutnya dengan hati-hati, ada yang memegang tangannya secara perlahan, ada yang menyelipkan mawar ke jemarinya. Namun John, seiring waktu berlalu, sesuatu mulai berubah. Rasa penasaran semua orang pelan-pelan menjadi keberanian, keberanian berubah menjadi eksperimen, eksperimen berubah menjadi agresif. Di mana seseorang mengambil gunting, memotong bajunya, seseorang mengambil pisau, menggores kulit di tubuhnya. Ada yang menempelkan duri mawar ke perutnya, ada yang mengangkat pistol menodongkan ke leher Marina.
Gila banget John. Jadi si Marina ini udah siap banget untuk mati. Ya udah terima resiko apapun yang akan terjadi pada saat dia melakukan karya seni tersebut. Gimana nih John, kalau kalian sedang melihat pertunjukan yang seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Kemudian asisten galeri mulai panik, penonton lain hanya menonton tanpa melakukan apa-apa. Dan dalam 6 jam itu, Marina tidak bergerak, tidak melawan, tidak beraksi. Di mana ia hanya berdiri sebagai objek, benar-benar menjadi objek. Jadi si Marina ini udah benar-benar seperti kayak mati rasa ataupun gimana, karena apapun yang dilakukan oleh penonton kepada si Marina ini benar-benar tidak memberikan reaksi apapun, dia hanya berdiri terdiam. Di mana Marina ingin menunjukkan sesuatu ketika seorang manusia diberi kekuasaan penuh tanpa konsekuensi, ia bisa berubah menjadi monster. Jadi mungkin nih John, Marina melakukan eksperimen ini ingin memberikan pesan kepada semua orang bahwa tidak semua orang itu baik dan ada juga manusia yang tidak memiliki hati. Mungkin seperti itu kurang lebihnya John. Kemudian menurut Marina ini ada juga yang menjadi penyelamat dan semuanya ada dalam ruangan yang sama. Kemudian ketika 6 jam berakhir, Marina melangkah maju untuk pertama kalinya. Di mana ia bergerak dan apa yang terjadi? Orang-orang mulai mundur, semuanya takut, mereka tidak berani menatap perempuan yang selama 6 jam tadi mereka perlakukan seperti benda yang mati. Dan di momen itu John, Marina menyadari satu hal yang penting, di mana manusia tidak takut menyakiti orang yang dianggap objek. Tetapi mereka takut ketika objek itu kembali menjadi manusia. Jadi ini ada pesan moralnya sih John, eksperimen yang Marina lakukan. Dan Rhythm Zero menjadi karya legendaris, sebuah eksperimen sosial tentang kekuasaan, tentang kekerasan, dan kemanusiaan. Setelah Rhythm Zero selesai, Marina berjalan meninggalkan galeri dengan tubuh penuh bekas luka fisik dan luka psikologis yang jauh lebih dalam. Pada malam itu, ia melihat dirinya di cermin, baju yang terkoyak, kulit yang tergores, duri-duri mawar yang masih tercancap, bekas air mata kering di wajahnya. Tapi nih John, yang paling membuatnya terpaku adalah tatapan di matanya sendiri. Tatapan seorang perempuan yang baru saja melihat sisi gelap manusia. Dari jarak yang tidak bisa lebih dekat lagi. Dan Marina ini sadar satu hal, reaksi penonton bukan tentang dia, itu tentang mereka, tentang kita semua sebagai manusia. Dan keesokan harinya berita tentang pertunjukan itu mulai menyebar, mulai rame, mulai viral. Tidak ada media besar yang meliput secara sensasional, di mana saat itu tidak ada internet John, tapi dari mulut ke mulut, Rhythm Zero menjadi legenda, di mana dunia seni terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah para seniman avant-garde, filsuf, dan akademisi yang melihat Rhythm Zero sebagai tonggak sejarah. Menurut mereka, Marina telah membuka pintu baru, menunjukkan sisi gelap, kekuasaan, kekerasan, dan psikologi massa. Dan mereka menyebut karya seni itu sebagai eksperimen kemanusiaan yang paling jujur, karya yang membongkar identitas manusia, seni yang tidak lagi dipajang tetapi dialami. Kemudian di kubu yang kedua nih John, para kritikus, moralis, dan pihak konvensional, mereka mengatakan ini adalah bukan seni, ini adalah penyiksaan, di mana Marina mengeksploitasi dirinya sendiri. Di mana eksperimen ini berbahaya, tidak bermoral, dan tidak ada pelajaran. Beberapa bahkan menyalahkan Marina, mengatakan bahwa ia memancing tindakan kekerasan, bahwa Marina menjebak menonton untuk menjadi jahat. Tapi nih John, Marina menanggapi semua kritikan dengan sangat tenang. Dia berkata, aku tidak memaksa siapapun, apa yang mereka lakukan adalah pilihan mereka sendiri. Di mana Marina hanya menyediakan ruang, manusialah yang mengisi ruang itu dengan dirinya sendiri. Tapi nih John, dampak terbesar Rhythm Zero pada saat itu bukan pada dunia seni, melainkan pada Marina itu sendiri. Dan peristiwa ini meninggalkan bekas trauma bukan pada tubuhnya, tapi pada pikirannya si Marina ini. Dan dalam wawancara si Marina, bertahun-tahun kemudian, Marina berkata, di saat itu aku kehilangan kepercayaan pada batas-batas moral kemanusiaan, tetapi Marina menemukan sesuatu kekuatan di dalam tubuh si Marina. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan begitu saja. Rhythm Zero menjadi seperti cermin besar, menunjukkan kepada Marina bahwa tubuhnya bukan sekedar tubuh, tubuhnya bisa menjadi alat, senjata, medium untuk membuka kebenaran.
Dan setelah pertunjukan itu, John, Marina tahu satu hal, ia tidak bisa kembali menjadi seniman biasa, tidak setelah melihat apa yang dilihat oleh Marina ini. Dan Rhythm Zero menjadi fondasi yang mengarahkan seluruh perjalanan seni Marina berikutnya. Karya-karya yang lebih dalam, lebih berani, dan lebih dekat dengan batas antara hidup dan mati. Gimana John? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa pendapat kalian tentang karya seni yang telah disajikan oleh Marina Abramovic ini? Dan inilah cerita sore.